Halo Warpus, balik lagi di KRS, kisah random semesteran, obrolan syahdu, masalah seru khas Warpus. Bareng Mary lagi hari ini, tapi hari ini aku tidak sendirian because aku ditemani si cantik dari selatan. Tapi bedanya bukan selatan Jogja. Selatan Jogja itu kan nanti jadinya bukan, Roro Kidul ya. Yang ini adalah dari Sragentina atau Sragen. Mari kita perkenalkan. Sabella. Plus. Wow ya teman-teman, hari ini wahai Warpus ya. FYI nih ya Warpus, kita berdua tuh sering banget ngayal bikin podcast ya gak sih? Sering banget. Ala-ala dan finally kita beneran podcast ya hari ini setelah sekian lama. Bener banget. Tapi kisah kita tuh unik banget ya Warpus. Karena kita ketemu awal tuh dari kepanitiaan di kampus ya kan. Itu totally all of sudden banget. Dan makin kesini makin deket karena Nongki sampai kita ikut kepanitiaan pun bareng lagi. Ya enggak. Nah BTW nih ada kopi di sini. Kalau mau diminum boleh banget ya. Nah, itu sih kita berdua tuh bermula dari lingkup profesionalitas. Ya kan. Bener. Nah, sekarang Sabila tuh lagi sibuk apa sih? Halo, jadi sekarang kesibukan aku itu kuliah sambil kerja tapi juga sambil organisasian. Sibuk ya berarti ya. Alhamdulillah, nyibukin diri. Alhamdulillah sibuk. Nah, ini nih BTW Baswe ya teman-teman. Warpus ngomongin lingkup profesional yang semakin serius di semester 4 ini ya. Sabila ini salah satu yang bener-bener sosok yang jujur jarang banget sih ketemu dari sesama mahasiswa yang bener-bener selalu nyari kesibukan. Bahkan kesibukannya tuh sampai yang nyari kerja lah, part-timean lah, bahkan tetap ikut aktif organisasi lah, bahkan tugas kita yang bejibun pun tidak menghentikan seorang Sabila untuk berhenti mencari kesibukan. Gila banget. Nah, kan tadi aku sudah agak spill sedikit ya soal ngomongin lingkup profesionalitas. Semakin serius banget kan. Di semester ini kan kita sama-sama semester 4 ya, bener ya? Benar. Nah, gimana persiapan kamu mengenai masa magang yang makin deket ini, Bel? Udah deket banget nih. Oke, tentu aja sih pasti juga jadi challenge buat kita. Gak cuma aku, pasti juga teman-teman semuanya, terutama yang semester 4 ya. Jadi persiapan aku juga tentunya pasti nyiapin CV, upgrade juga, nge-input apa aja yang udah aku dapat sebelum magang, kayak portofolio, terus pengalaman kepanitiaan dan lain sebagainya. Wow, banyak banget ya teman-teman persiapannya. Nah, gimana pengalaman kamu? Tadi kan ikut berorganisasi juga nih. Pengalaman kamu selama berorganisasi di kampus? Totally fine dan seru banget. Kalau ikut organisasi seru banget. Apalagi kalau kita kenal orang-orang baru dan kita bisa berbaur lah di dalamnya. Terus selain dapat insight ya, itu juga sih kita dapat teman-teman baru, dapat pengalaman baru juga. Betul. Oke deh. Nah, ada nggak sih pressure-nya di organisasi? Tadi kan ngasih taunya kayak plus-plusnya ya, positif-positifnya. Nah, ada nggak pressure-nya atau bahkan mungkin cerita negatif kali ya berorganisasi gitu. Ada nggak sih? Kan pasti ada ya segala sesuatu plus minusnya. Iya, ada plus minus pasti. Gimana tuh dari Sabila? Kalau dari aku pasti plus minusnya juga tanggungan proker. Terus juga ada dari personality setiap orang itu beda-beda. Pressure-nya tuh pasti di situ. Iya, bener sih. Apalagi kalau misalkan kita berbeda pandangan, kita berbeda konsep kerja ya. Jadi kalau misalkan nih si orang ini dia lebih suka yang kerjanya slow aja, tapi kita orangnya sukanya yang segera cepat selesai gitu kali ya. Iya benar. Apa sih yang paling sering ditemuin Sabila selama terutama berorganisasi? Ada kayak masalahnya kayak gitu, itu paling sering apa? Lebih sering adalah ketika kita ketemu orang yang sifatnya tuh nggak cocok dengan budaya kerja kita. Gitu sih. Kadang itu yang susah karena kayak kalau akunya mau pakai pace aku, dia nggak bisa ngikutin. Kalau aku pakai pace-nya dia, aku yang nggak bisa ngikutin. Nah terus yaudah deh, di situ pertubrukan mindset dan pola pikirnya itu yang nggak bisa. I see. Oke. Nah kalau misalkan nih
dalam lingkup apa ya, berorganisasi itu kan tadi ada pandangan yang berbeda ya, entah dari Sabella, entah dari kayak teman-teman dari satu organisasi kamu. Itu apakah pandangannya lebih sering pandangan ya oke lah masih bisa diterima, atau lebih sering pandangan yang kayak enggak, ini orang emang salah gitu? Lebih ke ini nggak logik gitu sih. Ini nggak logik berarti ya, paling sering nggak ya. logik, nggak menyalahkan terus, lebih ke ini nggak logik nih, menurut aku kayaknya nggak bisa deh digituin. Oke, I see. Nah, seberapa penting sih pengalaman organisasi di CV menurut Sabella? Tentu aja penting banget, karena pengalaman itu tuh yang menjadi apa ya, bisa jadi penilaian dasar dari para HRD juga. Betul. Kayak dia pernah punya pengalaman ini nih, berarti setidaknya dia bisa menghandle atau bisa bekerja di bawah pressure kayak gitu. Benar-benar. Itu jadi yang kemudian tolak ukur apakah layak nggak sih nih orang buat diterima di tempatku gitu nggak ya? Betul. Oke, nah tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol dikit ya Warpus dan kenalan lebih lanjut sama Sabella dan kegiatan-kegiatan yang lagi dilakukan sama Sabella. Sekarang kita ada games kecil-kecilan seperti lagunya Solfriadi. Namanya Would You Rather. Nah, jadi konsepnya adalah aku akan baca cepat pertanyaannya dan secara langsung setelah pertanyaannya selesai disampaikan, Sabella langsung pilih tanpa pikir. Jadi langsung aja milih, misalkan nih, kamu lebih milih buat jalan-jalan ke Bali tapi uangnya habis, atau cuma di Solo doang tapi uangnya ada terus. Nah, itu langsung dijawab. Secepat flash, betul banget. Oke, siap ya? Yes. Kita mulai. Pertanyaan pertama. Would you rather punya CV yang isinya satu organisasi besar tingkat nasional tapi kamu pasif, atau 5 organisasi atau kepanitiaan kecil tingkat fakultas tapi kamu megang peran krusial di semuanya misal? Aku lebih milih di opsi kedua, yang di 5 kepanitiaan kecil tapi aku megang semuanya gitu. Oke, kenapa tuh? Karena percuma dong kalau kita masuk ke dalam lingkup organisasi yang tinggi, itu hanya nasional, tapi kalau kita nggak kontribusi, apa yang kita dapat? Iya gitu kan. sih. Masa mau membual sama orang banyak? Pengalamannya jadi cuma ngibul ya. Ngibul aja kakak. Oke. Next. Would you rather dapat divisi yang kerjanya capek fisik dan mental, tapi banyak dapat koneksi orang penting, atau divisi yang kerjanya santai di balik layar tapi minim stres? Aku lebih ke divisi yang capek mental tapi dapat relasi sama orang penting. Why is that? Kenapa tuh? Karena walaupun capek, at least kalau kita bisa mempertahankan relasinya, pasti akan berguna di masa depan juga. Betul. Pasti ada dampaknya ya, ada plusnya dari situ ya. Right. Next, would you rather nulis pengalaman organisasi di CV yang sebenarnya kamu cuma free rider tapi pintar ngebual pas wawancara, atau jujur aja nulis pengalaman yang biasa aja tapi kamu benar-benar kerja keras di situ? Aku milih yang biasa aja tapi aku kerja keras di dalamnya. Oke, kenapa? Karena walaupun dia sederhana, kalau kita kerja keras kita pasti tahu pengalaman yang kita dapat tuh bisa ngukur seberapa bisa kita belajar di dalam gitu loh. Seberapa besar hal yang kita dapat di dalam yang kita kerjakan itu gitu. Betul sih. Jadi kayak kalau kita cuma pinter ngibul doang, ntar tiba-tiba kita suruh ngasih outputnya mana nih, hasilnya mana nih. Ternyata pasti kalau kita magang atau kerja, kita udah ngibul nih. Oke, kamu diterima, tek. Terus kamu disuruh kerja dengan hal yang kayak, coba kamu tolong kerjakan ini, bikin ini dalam deadline ini, terus ternyata Anda tidak bisa, apakah tidak malu? Malu banget, apalagi sampai ntar bayar orang ya buat kerja gitu. Jangan. Apalagi kalau udah kebiasaan joki di kuliah, tolong di stop, Warpus, di stop ya, karena bisa kebawa sampai kerja. Oke. Last ya, would you rather sukses mimpin proyek organisasi tapi dijauhin dan dibenci sama banyak anggota karena kamu terlalu strict atau kamu tuh terlalu banget, atau proyeknya gagal total tapi hubungan pertemanan sama anggota tetap akrab banget? Kalau aku jelas yang nomor 1 dong. Jelas yang nomor 1, kenapa tuh? Karena gini, walaupun kita dijauhin tapi kalau prokernya sukses, itu lebih baik daripada kita punya teman tapi prokernya rusak gitu loh, gagal. Karena
bikin proker tuh ya yang dilihat kan siapa sih ini ketuanya, gimana sih kelasnya untuk atau gimana sih organisasi ini dalam menghandle. Nah, yang dapat nama baik tuh nggak cuma sekedar ketuanya aja, tapi lebih ke semuanya gitu loh. Itu adalah bagaimana seseorang akan menilai event kita tuh, oh wah gitu loh. Daripada lu punya temen tapi ya udah lu acuh-acuh sama tanggung jawab ya sama aja. Betul. Kosong dong. Tapi kalau kayak gitu tetap jadi notes kali ya Warpus ya. Jadi walaupun mungkin oke lah, ada kadang tuh orang yang memahami, oke kan gue dijauhin karena aku ngerjain sesuai dengan apa yang aku gitu kan ya, atau kayak ya karena aku ketuanya. Tapi jangan sampai kita tuh malah jadi ngawur juga selama jadi ketua. Ya kan. Oke deh. Pesan dan kesan untuk mahasiswa yang lagi mersiapin CV terutama yang lagi semester akhir dari Sabela seperti apa? Pesan dan kesan aku adalah CV-nya dibikin sebaik mungkin, yang sejujur mungkin, jangan ngibul, terus itu ya, dimasukinlah semua pengalaman-pengalamannya. Lalu kalau ada portofolio juga dimasukkan. Oh, Karena itu betul. sebagai nilai plus-plus juga sih. Yes. Jadi dipersiapin ya Warpus ya. Kalau bisa ngambil pengalaman sebanyak-banyaknya yang bisa mendukung buat daftar magang, daftar kerjanya Warpus. Bener banget. Oke deh, thank you so much ya kesempatannya Sabela. Semoga kita bisa berpodcast lagi di lain kesempatan ya. Well, sampai di sini dulu ya Warpus. See you on the next podcast. Ciao Bella. Ciao.